Pemirsa terpancing emosi karena tidak kuat mendengar tangisan anaknya yang masih bayi. Seorang pria di Serang, Banten tega menghabisi nyawa istrinya. Pelaku gelap mata saat istrinya tidak mau menyusui bayi mereka yang menangis. Telah ditemukan sesosok mayat di dalam karung. Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah warga berkerumun di pinggir jalan Desa Jongjing Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Mereka geger dengan temuan jasad perempuan terbungkus karung di pinggir jalan yang dipenuhi tumpukan sampah. Jasad pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang berlari olahraga pagi. Dengar kata warga desa, anak yang mau olahraga gitu jogging jalan-jalan pagi. Pas dilihat ada di karung, disepak-sepak, pas dibuka ada tangannya. Langsung ya anak-anak pada panik ya, bilangin orang-orang warga gitu. Langsung bahwa di dalam karung itu ada mayat gitu. Itu mayat laki-laki atau perempuan itu? Perempuan itu, Pak. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan olah TKP. Jasad perempuan yang terbungkus karung putih kemudian dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi. Tak butuh waktu lama bagi polisi mengidentifikasi korban setelah ada pihak keluarga yang mencocokkan bentuk rambut, posisi gigi, dan pakaian yang dikenakan korban. Dan salah satu keluarga yang mengidentifikasikan ciri khas dan ciri umum dari korban ternyata mengalami beberapa kecocokan, mulai dari data primer berupa sidik jari, kemudian data sekunder. Perburuan pelaku berbuah hasil. Tak lain dan tak bukan adalah suami korban sendiri. Tersangka bernama Adi ditangkap di rumah kontrakan yang selama ini ditempatinya bersama istri dan anak di Kampung Jatilio, Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Tersangka diketahui merupakan paman kandung korban. Junaisi sebenarnya memiliki suami dan 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Ia kemudian memutuskan meninggalkan suami dan menjalin asmara dengan sang paman. Penangkapan terungkap setelah polisi menemukan rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan sang suami membawa jasad istrinya dalam karung besar terikat di belakang motor. Dengan santainya tersangka berjalan melewati lingkungan yang masih gelap gulita untuk membuang jasad istrinya Junaisi. Kepada polisi, Adi mengaku tega menghabisi nyawa istrinya Junaisi karena tak kuat mendengar tangisan anak korban. Hubungan pelaku dengan korban apa nih, Pak? Hubungan dengan pelaku dengan korban ini sebenarnya masih hubungan saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri. Pembunuhan bermula saat Adi dan istrinya Junaisi terlibat cekcok mulut di kamar. Adi yang tak kuat mendengar tangisan anak meminta Junaisi menyusui anaknya. Junaisi menolak dan mengeluarkan kata-kata yang memancing kemarahan Adi. Mendengar kata-kata Junaisi, Adi kemudian gelap mata. Dengan menggunakan kasur, Adi membekap istri hingga kehabisan nafas. Ia kemudian mencoba menghilangkan jasad istrinya dengan dibungkus dalam karung dan dibuangnya di jalanan yang penuh dengan tumpukan sampah. Adi kini harus merasakan dinginnya penjara. Ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.